Jadi rupanya Husain bin Sabra juga Amr, Muslim juga Yazid ingin mendengar cerita dari Zaid bin Arqam tentang Rasulullah SAW. Kemudian Zaid bin Arqam mengatakan, ya Zaid, ya ibn akhi, anak saudara saya, wallahi laqad kabirat sinni, sungguh aku ini sudah tua, wa qaduma ahdi, dan juga masaku sudah lama, artinya sudah lama nggak ketemu Rasulullah, sudah jauh. Waktu itu Rasulullah sudah nggak ada. Wa nasitu ba'dalladzi kuntu a'i min Rasulullah sallam. Mungkin sebagian dari apa yang waktu itu saya pernah bersama Rasulullah, saya sudah lupa. Nasitu. Sebagian sudah lupa. Maka fama haddastukum fa'aqbalu, maka hendaklah apa yang akan aku ceritakan kepadamu, fa'aqbalu, terimalah. Jadi maklum, kata Zaid bin Arqam, saya ini sudah tua, juga sudah lama, kan Rasulullah sudah nggak ada. Jadi mungkin sudah banyak yang lupa. Maka fama hadastukum, apa yang akan aku ceritakan pada kalian, fa'aqbalu, terimalah. Maka fala tukalifuni, dan apa yang aku sudah tidak ingat, janganlah paksa untuk mengatakan, karena saya sudah lupa. Tsumma qala, kemudian dikatakan, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fina khatiban bima yud'a khuma bainal Makkah wal Madinah. Kemudian Zaid bin Arqam mengatakan, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu saat Rasulullah SAW berdiri, yauman, berdiri, fina khatiban, sedang berkhutbah. Dalam sebuah khutbah di suatu tempat namanya Bima'in, suatu tempat yang ada airnya, itu adalah suatu tempat semacam oase begitu. Yud'a khuma, yang disebut sebagai khuma, satu nama tempat di mana posisinya adalah baina Makkah dan Madinah, antara Makkah dan Madinah. Jadi ada antara Makkah dan Madinah ada tempat namanya khuma. Di situ adalah tempat oase, ada air minum dan sebagainya. Suatu saat di situ kemudian Rasulullah berdiri dan berkhutbah atau menjelaskan kepada sahabat yang bersama beliau. Fahamidallaha, memuji Allah, wasna alaihi, dan memuji Allah, wa wa'adha wa dzakkar, kemudian memberi nasihat. Tsumma qala, antara ini begini yang dikatakan oleh Rasulullah, amma ba'du, ala ayyuhan nas, ingatlah hai manusia, wa innama ana basyarun, sesungguhnya saya, kata Rasulullah, juga basyarun, manusia seperti kalian. Yushiku ayati rasulu rabbi fa ujiba, suatu saat nanti juga akan datang kepadaku rasulu rabbi, utusan Tuhanku, yaitu malaikat. Maksudnya adalah saya juga akan meninggal. Fa ujiba, dan saya juga akan mengikuti. Artinya suatu saat manusia juga akan meninggal. Ini Pak ini. Nah, ketika itu kemudian Rasulullah memberikan wasiat. Wa ana tarikun fikum saqalain. Nah, ketika sebelum meninggal ini, ana tarikun fikum saqalain, saya meninggalkan dua tugas berat, dua hal berat. Pertama yaitu adalah awaluhuma kitabullah. Dan yang keduanya adalah kitabullah. Kitab Allah itu Al-Qur'an. Fihi al-huda wan nur. Dalam Al-Qur'an al-huda, ada petunjuk, wan nur, dan cahaya. Fakhudhu bi kitabillah, maka ambillah seluruh yang ada di dalam kitab Allah, yaitu Al-Qur'an. Dan wastamsiku bih,
wastamsiku bih, dan peganglah. Artinya Al-Quran itu harus dipegang. Dipegang itu bukan dipegang Al-Qurannya, tapi isinya adalah Artinya dilaksanakan apa yang ada di dalam dilaksanakan. Al-Quran. Fahatha ala kitabillah wa raghaba fih, yaitu apa yang ada dalam Al-Quran, nasihat Al-Quran dilaksanakan. Kemudian itu makalah, kemudian Nabi melanjutkan. Yang pertama tadi adalah Al-Quran. Yang kedua, wa ahlu baiti. Wa ahlu baiti, dan wasiat adalah ahlu baiti, keluargaku. Jadi Rasulullah mewasiatkan supaya salah satu adalah ahlu baiti, ahli bait. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Hendaklah kalian mengingat ahli baiti, keluargaku. Atrukum Allah fi ahli baiti. Jadi mengingat apa namanya? Ya, jadi agak serak, minum dulu ya. Apa ya? Oke, silakan Pak Hamdan. Yang lain juga boleh minum. Saya juga boleh minum ya? Boleh, silakan. Silakan. Saya di rumah Pak Agus. Saya di jalan ya. Iya, di rumah Pak Agus nih saya. Iya. Saya belum minum. Jadi beliau wasiat pertama dari Al-Quran supaya kita memegang Al-Quran. Yang kedua adalah suruh menjaga ahli baitnya, ahli bait beliau, ahli bait beliau. Nah, kemudian setelah dijelaskan oleh Zaid bin Arqam seperti itu, Husain kemudian bertanya, faqala Husain, wa man ahlul baitihi ya Zaid? Loh, siapa yang sebagai ahli baitnya Zaid? Alaisa nisa'uhu min ahli baitihi? Bukankah istri-istri beliau adalah ahli bait? Qala, kemudian dijawab oleh Zaid bin Arqam, nisa'uhu min ahli baitihi. Memang istri-istri beliau adalah min ahli baitnya. Walakin ahlu baitihi adalah man hurima as-sadaqata. Yaitu yang disebut dengan ahlul bait adalah semua yang haram menerima zakat. Jadi man hurima as-sadaqata ba'da. Jadi semua keluarga Nabi itu haram menerima zakat atau sedekah. Qala wa man hum? Kalau itu siapa secara realnya? Qala, kemudian dijawab, hum, mereka adalah alu aliyin, turunan Ali bin Abi Thalib, wa alu Aqil, dan turunan Aqil, wa alu Ja'far, dan turunan Ja'far, wa alu Abbas, turunan Abbas bin Abi Thalib. Qala, disebutkan, kullu haula'i hurrima as-sadaqah. Semuanya diharamkan menerima zakat. Qala na'am. Iya. Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ini hadis ini menerangkan adalah dalam sebuah perjalanan, yaitu dalam antara Makkah Madinah, di tempat namanya Huma, di kawasan namanya Huma. Kemudian Rasulullah pernah dalam satu khutbahnya atau memberikan nasihat kepada para sahabat yang ikut waktu itu, katakan bahwa saya ini juga manusia, di dalam bahasa gampangnya, juga suatu saat saya juga akan meninggal ketika ada utusan, yaitu malaikat Israel, ya, ketika datang kemudian mencabut nyawa. Dan saya nggak bisa menghindari itu. Oleh karena itu, menurut Rasulullah kemudian mewasiatkan, ada wa ana tarikun fikum saqalain, ada dua yang perlu kalian pegang, yaitu pertama adalah kitabullah, Al-Quran. Al-Quran harus dipegang. Dan itu adalah khudhu bi kitabillah wastamsiku bih. Khudhu, ambillah, dan wastamsiku bih, dan pegang. Kemudian wa ahlu baiti, dan keluargaku. Dia jelaskan di dalam penjelasan adalah siapa ahlul bait, ya, tentu seluruh keluarga Nabi, dan seluruh keluarga Nabi itu adalah haram menerima zakat atau sedekah. Kalau di sini lebih spesifik dikatakan adalah hum, mereka adalah alu aliyin, keluarga atau turunan
Ali bin Abi Thalib, wa alu Aqil, keluarga Aqil, wa alu Ja'far, wa alu Abbas. Semuanya seperti itu, nggak boleh menerima zakat. Ini kira-kira definisi dari Ahlul Bait. Ahlul Bait itu adalah seluruh turunan Nabi sampai ke sini. Apakah sekarang masih ada? Ya, ada. Makanya kita harus menghormati juga Ahlul Bait yang sekarang masih ada, karena itu bagian dari wasiat Rasulullah kepada kita sebagai umat beliau, itu menghormati beliau, menghormati para Ahlul Bait. Itu hadis yang pertama mungkin seperti itu. Wafi hadal hadis wafi riwayatin dan riwayat yang lain hampir sama. Ala wa ini tarikun fikum saqalain. Ingatlah, sesungguhnya aku, kata Rasulullah, tarikun fikum saqalain, meninggalkan kepada kalian dua hal yang tugas, yaitu ahaduhuma kitabullah, salah satunya adalah kitabullah atau Al-Quran, wa hablullah adalah tali Allah. Manitabahu kana alal huda, barang siapa yang mengikuti Al-Quran maka alal huda, dalam petunjuk Allah, artinya dalam jalan yang benar. Waman tarakahu kana alal dhalalah, karena barang siapa yang meninggalkan Al-Quran maka naudzubillah, kita sebut sebagai kana alal dhalalah, mereka di dalam kesesatan. Jadi ini kita tentu jangan melupakan Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman kita, pedoman hidup kita bagi seluruh Muslim. Mungkin itu hadis yang pertama ya. Hadis yang kedua sebenarnya karena ini hanya dua hadis, mungkin sekalian aja ya. Saya bacakan hadisnya kecil. Nanti sekaligus setelah itu kita bahas, dan waktunya ini agak bebas, jadi tidak seperti pekan lalu kita agak buru-buru gitu. Kita sekarang agak bebas pakai aplikasi ini. Kalau pekan lalu kan hanya dibatasi 40 menit ya, jadi kita makanya agak buru-buru, sekarang agak bebas. Hadis yang kedua di dalam bab ini, Bismillahirrahmanirrahim, wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu mauqufun alaih. Sebutkan hadisnya adalah annahu qala urkubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi, rawahu Al-Bukhari. Sebutkan dari riwayat Ibnu Umar radhiyallahu an dari Abu Bakar As-Siddiq, disebutkan bahwa urkubu Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi, peliharalah kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menghormati ahli baitnya, dengan menghormati keluarganya. Rawahu Al-Bukhari. Nah ini dua hadis menerangkan tentang babu ikram ahli bait, bab tentang memuliakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu Bapak-bapak, dan tadi saya lihat ada Ibu Basar ya ikut ya. Sekarang udah nggak lagi. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan monggo. Ini agak bebas. Bebas lah. Ya Pak. Ya silakan monggo. Oke, Pak Bahrudin. Ini Pak, kalau ini kan ruang lingkupnya kan Ahlul Bait. Ahlul Bait Ya, itu kan berarti kan para kerabat Nabi yang berhubungan sedarah. Iya. Ya, kan sedarah. Kemudian kalau yang sekarang kan ada juga yang sedarah seperti para habaib itu kan. Artinya para habib itu kan keturunan Sayyidina Ali ya, atau keturunannya dari Hasan dan Husain. Nah itu termasuk juga kan di antara mereka yang tidak boleh menerima zakat gitu. Yang pertama, yang kedua, kalau hubungan itu istilahnya seperti urut-urutannya hukum waris, apakah juga termasuk Pak? Itu kedua. Yang kedua apa Pak? Kan yang pertama kan hubungannya Ahlul Bait itu dengan keturunan yang langsung dari keturunannya Sayyidina Ali dari Hasan dan Husain. Kan itu termasuk para habaib kalau di masa sekarang.
Itu kan tidak boleh menerima zakat, Pak. Seperti Ya, itu kan. terus? Terus yang kedua, apakah itu termasuk juga orang-orang yang menikah dengan ahlul bait gitu, Pak? Seperti istrinya, anaknya, seperti itu, Pak. Kan termasuknya ke dalam hukum waris di sana, Pak. Oke. Baik, makasih Pak Barudin. Jadi sekarang sebenarnya kan ahlul bait itu siapa saja. Nah sebenarnya ahlul bait itu tentu yang secara darah, dari silsilah ke atas sampai kepada Rasulullah SAW lewat mungkin keluarga Ali, keluarga Abbas atau keluarga Ja'far atau Aqil ya. Nah memang tapi harap ingat tidak semua orang Arab yang ada di kita di Indonesia adalah Habib. Jadi ini kita supaya tidak keliru ya. Jadi kan tentu orang Arab itu banyak. Karena juga kan misalnya dari turunan Abu Jahal misalnya, walaupun keluarga Nabi tapi tidak dikatakan sebagai ahlul bait. Jadi seperti itu. Jadi kita harus tahu persis yang disebut sebagai sekarang habaib itu apakah betul ada rentetan turunannya kepada Nabi. Semoga seperti itu. Kalau memang seperti itu maka kita disuruh oleh Rasulullah untuk mengikram, untuk menghormati beliau. Jadi itu. Jadi tapi saya tadi garis bawahi adalah tidak seluruh orang Arab yang ada di Indonesia adalah habib atau habaib. Jadi itu apa namanya supaya tidak keliru. Jadi ada habaib atau yang disebut sebagai habaib sekarang ini atau ahlul bait sebenarnya kalau istilah yang resmi adalah ahlul bait. Ahlul bait itu adalah yang memang keluarga Nabi secara garis keturunan ada silsilahnya. Dari keluarga Ali, dari keluarga Aqil, dari keluarga Ja'far, dari keluarga Abbas ya. Nah memang sekarang siapa saja itu yang harus diselidiki secara apa namanya darah ini keturunannya ya. Karena yang sebenarnya kan kadang-kadang ada juga yang mengklaim saja gitu. Mohon maaf kadang-kadang ada juga yang kebetulan orang Arab kemudian mengklaim bahwa dia Habib. Nah ini kita harus hati-hati juga karena tidak seluruh Arab adalah keturunan Rasulullah. Yang pertama. Nah kemudian yang kedua, apakah itu termasuk juga kemudian yang nikah dengan itu? Jawabannya iya. Jadi siapapun kemudian yang punya silsilah itu artinya kemudian tidak boleh menerima zakat. Jadi kalau habaib tadi yang dikatakan turunan Nabi maka tidak boleh menerima zakat. Karena memang seperti itu wasiat dari Rasulullah tidak benar-benar menerima zakat. Tapi gimana kalau misalnya sekarang ada habib dan kita kan zakat nggak boleh ngasih, mungkin kasih sesuatu lah, hadiah saja saya boleh. Kalau hadiah saya sih boleh mungkin ya. Jadi kasihnya adalah hadiah kepada habib itu. Jadi kalau kita mungkin mau ikram atau menghormati habib, jangan memberikan zakat tapi hadiah boleh saja. Misalnya ada seorang habib dan kita datang ke beliau dan kita misalnya memberikan semacam basyirah saja atau hadiah, menurut saya sih nggak apa-apa karena itu bukan bagian dari zakat. Ya termasuk turunan, jadi turunan dari yang istilah itu adalah bagian dari. Mungkin itu Pak Bahrudin. Jadi tadi katakan memang kalau kita tahu bahwa itu adalah seorang turunan Nabi, maka kita mesti menghormati beliau. Karena seperti itu wasiatnya. Jadi ada dua tadi katakan adalah Al-Quran dan kemudian keluarga Nabi. Nah, tetapi kemudian kan kalau ada orang yang ngaku-ngaku Nabi gimana? Nah, kita harus juga tahu persis ya, karena tidak semua orang Arab kan keluarga Nabi kan. Ya, seperti tadi mungkin para pendakwah dulu kan dari berbagai tempat ya, mungkin dari misalnya dari Yaman atau dari mana kan tidak seluruhnya adalah. Mungkin begitu. Pak, ada yang lain? Ya. Pak, kalau nggak salah ada deh ininya untuk mengetahui urut-urutannya. Namanya lembaganya Robitoh Alam Islami kalau nggak salah. Dia ada semacam silsilah gitu. Kalau nggak di situ kalau salah. Saya potong, bukan Robitoh Alam Islami. Jadi namanya ada bukan Robitoh Alam Islami, ada namanya betul ada lembaganya. Saya juga tahu. Jadi itu yang ada di daerah
bahasa Minggu ya, ini ya. Betul, Pak. Bukan lebih alam Islami. Beda Islami itu beda lagi. Jadi ada namanya lembaga yang di kalangan mereka itu yang kemudian disitulah kemudian ada silsilah yang sampai ke Nabi. Dan biasanya yang saya tahu adalah beliau-beliau itu, para habaib itu silsilahnya hafal. Apa ini sampai ke contoh ya. Contoh beberapa tahun lalu saya kemudian sowan ke Habib Lutfi di Pekalongan, itu kan seorang Habib. Kemudian beliau menjelaskan silsilah beliau dari beliau sampai ke Nabi itu hafal, runtutannya ada. Betapa runtutannya ben terus sampai ke atas. Gitu. Dan saya sayangnya waktu itu tidak saya rekam, jadi saya nggak ingat karena itu panjang sekali ben-bennya. Ini biasanya beliau-beliau itu hafal silsilahnya seperti itu, dan itu bisa di-trace. Nah, salah satu men-trace-nya memang betul ada lembaganya, Pak Baru, betul. Tapi bukan lembaga lain, namanya saya lupa nama lembaganya, nama lembaga. Saya ingat saya ada kantornya di Jalan Samin, yaitu men-trace, karena seperti tadi katakan ada beberapa orang Arab, kebetulan orang Arab mengaku sebagai Habib. Ya, banyak ngaku-ngaku soalnya, Pak. Nah, jadi ini untuk semacam mensortir lembaga itu, jadi untuk memurnikan, beliau juga membuat semacam lembaga seperti itu. Oke, mungkin itu barangkali. Ya, yang lain, Pak. Oke, ini masih ada waktu bebas ini walaupun sudah jam 6. Ya. Pak Basori, ada pertanyaan Pak Basori? Monggo. Tidak ada, Pak. Ya, alhamdulillah. Oh, enggak ada. Sudah jelas. Ya. Oke. Pak. Saya mau nanya, Pak Hamdan. Oh, monggo. Ya. Tadi ada kata-kata kolu sama kulu ya. Itu hampir sama, Pak ya? Kenapa? Ada kata-kata kolu sama kulu. Kalau kulu itu ambillah. Mohon diulangi lagi, Pak. Terima kasih. Oke. Saya begini, ini pertanyaan Pak Khairul mau tanya tentang bahasa Arabnya. Enggak apa-apa. Bahasa Arab itu dari katakanlah qalu itu dari kata qala itu satu orang ya berkata. Kalau qalu itu banyak yang berkata. Jadi mereka berkata. Kalau tadi katakan ambillah itu namanya khudu. Khudu dari kata akhadha yakhudhu khud. Khud itu untuk satu orang, khudu itu adalah ambillah, banyak. Kalau qalu berkata apa namanya? Kalau khudu itu ambil. Jadi ini memang bahasa Arab. Dan oke nih sebentar, karena ngomong qalu jadi ingat. Kata-kata ingat qaf jangan jadi menjadi kaf ya. Itu artinya menjadi berubah. Misalnya kata-kata qul wallahu ahad ya, misalnya ini jadi ngomong bahasa Arab. Qul itu pakai qaf. Qul, katakan. Tapi kalau kemudian kita tidak pakai qaf tapi pakai kaf, kul itu artinya berubah menjadi makanlah, kan beda. Katakan dan makan. Jadi karena kul dari qala yaqulu kul. Kalau kul jadi akala yakulu kul. Jadi ini betapa bahasa Arab itu sedikit saja beda bisa berubah. Jadi ini terutama masalah qaf dan kaf itu juga kita harus hati-hati. Qaf ya, qaf sama kaf itu harus hati-hati. Pengucapannya jangan keliru. Misalnya saya beri contoh saja mungkin di tadi surat Qul Allah ya. Qul huwallahu ahad ya. Itu kan pakai kul ya. Pakai qaf. Jangan menjadi kul. Kalau kul menjadi berubah mananya. Masa makanlah gitu. Padahal kan qul huwallahu ahad, katakan huwallahu ahad, dialah Allah dan ahad satu. Kalau makan kan jadi berubah. Nah, di surat yang sama, di surat itu juga ada yang di belakang. Kita harus hati-hati. Ada kata-kata walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu bukan qaf tapi kaf. Jadi berubah. Walam
yakul lahu itu kaf bukan qaf. Jangan walam yakul lahu itu beda. Jadi walam yakul lahu kufuwan ahad. Karena apa? Dan itu artinya itu kun dari kata-kata kana. Jadi karena wala yakun lahu dari kata kana, yakunu lam dari yakun. Jadi ini kita harus hati-hati karena kalau dibacanya walam yakul lahu itu maknanya jadi berubah. Walam yakul lahu itu kaf, kufuwan ahad adalah yang benar ada kaf. Kalau yang pertama ada kul tadi pakai qaf bukan kaf. Jadi ini Pak Heru menanya masalah qalu tadi jadi merambat masalah qaf sama kaf. Jadi seperti itu Pak Heru ya. Jadi dalam bahasa Arab kita perlu hati-hati. Jadi qalu itu adalah mereka berkata ya. Kalau Terima kasih, Pak. Oke, begitu. Ada yang lain? Kita mungkin nggak apa sampai jam berapa nih Pak Yed? Jam 9 Pak. Allah Akbar. Jangan. Jam 9 Pak. Kami jam 9 Pak Andi. Nanti guru ini nasi kuningnya habis. Setelah ini Itu Pak Iwan lagi nyiapin nasi kuningnya Pak Iyum. Ini pengawasan Mbak Iwan. Saya ada Ada yang tanya lagi? Dari Mas Musli dari Semarang bertanya? Monggo. Cepat. Monggo. Ada enggak? Oke. Waalaikumsalam. Siapa tadi? Waalaikumsalam. ADKM ya. Monggo. enggak bertanya. Iya. Siapa yang bertanya barusan? Assalamualaikum. Pak Yetno. Iya di Pak Yuta, monggo Pak Yuta. Oke. Mohon apakah tidak bicara dimut Pak? Suaranya nggak terganggu. Mungkin yang lain dimatikan dulu. Yang lain di mute. Saya mute juga. Oke. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam, silakan Pak. Iya ya. Iya. Tadi kan membahas tentang ini Pak ya, bahwa Rasul atau Nabi itu tidak boleh mendapat zakat Pak ya, menerima zakat ya. Iya. Apakah ada kaum muslimin apabila terhadap keturunan Nabi Pak? Kita ketemu atau tetangga yang keturunan Nabi itu apa yang harus kita lakukan Pak? Bagaimana cara menghormatinya? Demikian. Oke. Baik. Makasih Pak Yitno. Jadi memang keturunan Nabi kita tidak boleh menerima. Artinya kalau kita punya zakat ya kita jangan ngasih ke beliau. Tapi bagaimana cara menghormati beliau adalah namanya ikram. Menghormati itu adalah misalnya yang macam-macam ya, dengan cara kita bersilaturahim. Misalnya kalau kebetulan bisa saja kita memberikan hadiah boleh, tapi jangan zakat. Kalau zakat kan nggak boleh. Jadi kalau hadiah saya kira boleh saja. Jadi mungkin begitu Pak ya. Misalnya kita kebetulan punya tetangga Habib, tetangga adalah bagian dari keturunan Nabi, maka kita bisa aja menghormati beliau dengan cara minta nasihat dan sebagainya. Dari beliau dan keluarganya juga kita hormati. Artinya kita jangan sampai menyakiti beliau lah kira-kira, karena sebagai keturunan Nabi. Karena menjaga kehormatan Rasulullah juga termasuk menjaga kehormatan keturunan Rasul. Tadi disebutkan di dalam hadis yang kedua tadi.
Mungkin itu Pak ya. Tapi jangan sampai kalau kita punya zakat, kasihkan ke beliau. Itu tidak boleh. Ini dalam hadis yang ceritakan yang lain lagi, Rasulullah menjelaskan kenapa nggak boleh. Karena begini, karena sebenarnya zakat itu kan, mohon maaf, itu kan sebenarnya kan semacam kita mengeluarkan kotoran kita atau penghasilan kan harus kita keluarkan. Nah itu semacam kotoran, semacam. Makanya nggak boleh itu diberikan kepada keluarga Rasul. Jadi itu seperti itu kira-kira dalam hadis yang lain disebutkan kenapa keluarga Rasulullah nggak boleh menerima zakat. Jadi makanya biasanya dalam hadis yang lain disebutkan Rasulullah juga pernah diberikan orang sesuatu, ini apa? Kalau zakat jangan, tapi kalau hadiah saja boleh. Jadi kalau katakan, oh ini zakat saya, Nabi tidak akan menerima. Jadi waktu itu pernah juga kemudian kalau nggak salah Hasan atau Husain mengambil zakat seseorang. Akhirnya Rasulullah melarang, jangan diambil, itu zakat. Itu zakat. Makanya Hasan itu kita akan tahu itu adalah sebagai keluarga Rasulullah. Mungkin itu barangkali yang bisa saya berikan di alhamdulillah kita bisa ya boleh tambahan Pak? Ya. Oh Pak Iwan nggak nanya. Tambahan boleh? Pak Agus silakan maju. Ya, monggo. Assalamualaikum. Topik hari ini kan khususnya membahas soal keturunan Nabi Muhammad atau Habib yang tidak boleh mendapat zakat. Adakah mungkin hal-hal lain yang memang Habib atau keturunan Nabi itu tidak boleh juga, Pak? Dan kita wajib, tentunya kita wajib menghormatin. Adakah mungkin hal-hal yang lain, Pak, untuk yang tidak boleh untuk keturunan Nabi tadi, Pak? Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Jadi yang saya tahu memang Rasulullah melarang keluarganya menerima zakat. Tentu yang lain tidak diperbolehkan menerima hadiah boleh. Tapi kita yang disarankan adalah menghormati atau ikram. Berbuat beliau dengan cara tadi, misalnya kebetulan tetangga kita, maka kita berbuat baik kepada beliau. Kemudian juga minta nasihat beliau dan lain-lain. Seperti itulah Pak Agus ya dan Bapaknya ini. Mungkin itu barangkali kalau tidak ada kita tutup, saya baca doa, kemudian mungkin saya akan selipkan doa tentang kita berpindah dari risalahnya. Gitu ya Bapak-bapak sekalian, dan ada Ibu Badar, alhamdulillah kita ikut hadir. Astagfirullahaladzim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Ramadan, Allahumma salli alaihi salatan wa qina bihi wa dagina biha jamal hajat wa qina biha min jami sayyat wa tarfa'una bi'ala darajat wa khayat min jami fardika innaka qadir. Allahumma adfa'ana al-ghala wal jana wal waba wal qaran wal fahsya wal munkar wal syadati wal miskan wal fasada wal munhan ma zahara minha ma batana min barakatiha khasah wa min kulli ni'amah innaka al-qadir qadir wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina alaihi wa sallam al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sampai pekan depan. Waalaikumsalam. Ini Pak, pesan satu. Ada nasi ulam nih Pak. Tuh. Oh iya tuh. Dekat Pak Rasul ya. Dekat Pak Iwan Pak. Dekat Pak Iwan. Iya. Dilanjut. Kan dikirim ya. Oke. Ya. Pesan satu Pak Edo.
Oke, siap Pak Agus. Nggak pakai sambal ya. Sabar. Pak Iwan mana Pak Iwan? Pak Iwan mana? Udah cabut. Ditutup tuh, ini tuh kameranya ya tuh nggak lihat tuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya assalamualaikum.